Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah ilmu pariwisata. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim sebagai guru pengampu mata kuliah ilmu pariwisata, dan teman-teman saya sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Baik, saya Tony Sagita Permana selaku moderator. Pertama-tama saya ingin menyebutkan siapa saja anggota presentasi hari ini. Yang pertama yaitu Mia Nur Farohin, yang kedua Muhammad Jafar, yang ketiga Nur Iza Pauziah, dan yang keempat diri saya sendiri Tony Sagita Permana. Sebelumnya, di sini saya ingin membacakan beberapa rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama telah dilaksanakan. Mari kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mia Nur Farohin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekonomi pariwisata. Ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pariwisata adalah perjalanan dari tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Adapun pengertian pariwisata yang lain yaitu suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan sebagai guna rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu ekonomi pariwisata. Ekonomi pariwisata yaitu kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produksi pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Adapun unsur pariwisata menurut Salah Wahab yaitu yang pertama man atau orang, yang kedua space yaitu daerah atau tempat pariwisata, yang ketiga yaitu time atau waktu. Saya akan membacakan pemateri kedua, yaitu teori kebijakan ekonomi pariwisata. Kebijakan teori ekonomi pariwisata merupakan acuan dasar dari setiap kegiatan di sebuah daerah berkaitan dengan segala aktivitas pariwisata. Dalam perkembangannya, kebijakan ekonomi pariwisata ini bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi yang muncul dan berubah dari sebuah kawasan yang menjadi pusat aktivitas pariwisata. Goldner dan Ritchie 2006 mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan, promosi, serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun koleksi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi wisata. Kebijakan ekonomi pariwisata berkelanjutan
Mewujudkan sebuah kota yang berbasis pada kegiatan pariwisata modern namun masih menjaga keunggulan lokal yaitu pertanian. Dari hal ini dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah Batu ingin memadukan kekuatan potensi lokal yang menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal namun juga ingin meningkatkan posisi sebagai kota wisata modern yang mengandalkan kekuatan penanaman modal besar dan inovasi tinggi sehingga menjadi kota pariwisata yang bertaraf internasional. Baik, saya akan melanjutkan yang sekarang yaitu konsep pembangunan ekonomi pariwisata. Menurut Spillen, tahun 2001, istilah pariwisata sering disamakan dengan istilah tourism, yang secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan dan bisa jadi untuk mengetahui sesuatu. Pariwisata di sisi lain memiliki arti yang sangat luas, yaitu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat temporer atau temporang atau sementara, dilakukan perorangan atau sekelompok, dan sebagai usaha untuk mendapatkan keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, dan alam. Yang selanjutnya, ciri-ciri ekonomi pariwisata. Yang pertama yaitu pariwisata timbul dari perjalanan orang-orang dan tinggalnya mereka itu di berbagai daerah tujuan. Yang kedua, elemen dalam pariwisata yaitu kunjungan ke daerah tujuan wisata dan tinggal dengan semua kegiatan selama tinggal di daerah tujuan wisata. Yang ketiga, keadaan tinggalnya wisatawan di tempat tujuan tentunya di luar tempat di mana biasanya mereka tinggal dan bekerja sehingga tingkah laku atau perbuatan atau kegiatannya akan berbeda dengan penduduk setempat. Yang keempat, bersifat sementara dan adanya niat untuk kembali setelah selesai melakukan kunjungan. Yang kelima yaitu kunjungannya itu bukan untuk bekerja. Yang selanjutnya, dampak positif pariwisata terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar, menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata. Yang ketiga, dibangunnya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Yang keempat, mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, banyaknya wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Yang kedua, membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan kepada wisatawan asing maupun domestik. Yang ketiga, hal ini yang membuat minat wisatawan ke destinasi wisata menjadi berkurang. Yang keempat, yaitu seringnya impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang berguna untuk memberikan fasilitas yang bermutu dan juga pemeliharaan fasilitas yang ada. Adapun prasarana dan sarana pariwisata. Yang pertama adalah prasarana. Prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun untuk sarana yaitu perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada wisatawan. Prasarana pariwisata yaitu menyangkut pengangkutan komunikasi seperti telepon, TV, surat kabar, kantor, pos, dan sebagainya. Ada juga perbankan dan utilitas seperti listrik, air, irigasi, dan energi. Sarana pokok seperti travel agent, tour operation, angkutan, hotel, bar, restoran, objek dan atraksi wisata. Untuk sarana olahraga ada tenis, golf, renang, layar rafting, selancar, diving, hiking, dan trekking. Dan adapun untuk sarana ketangkasan, contohnya itu seperti biliar, jackpot,
sarana penunjang atau nightclub, kasino, dan spa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu saudara Tony Sagita Permana. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Jafar yang telah membacakan materi demi materi ya, dan rekan-rekan saya yang tadi udah membacakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila dari kelompok kami memiliki banyak kesalahan, banyak kekurangan, baik dari makalah ataupun penyampaiannya. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.